Halo Book Lovers, bagaimana kabarnya? Pada video yang lalu diceritakan, Satya dan Maneka disergap orang-orang tak dikenal ketika mereka sedang tidur. Sebelum kita lanjutkan, pastikan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, agar kalian selalu update rekomendasi buku dari channel ini. Kita lanjutkan lagi. Maneka tidak tahu kemana orang-orang berpakaian hitam membawanya. Mereka naik turun lembah selama berhari-hari. Maneka bertanya, bagaimana nasib Satya? Apakah ia baik-baik saja? Saat pagi menjelang, Maneka diturunkan dari kuda. Maneka segera berlari. Tapi seutas tali menjeratnya dan ia jatuh terpelanting. Maneka tidak mengerti mengapa orang-orang ini menculiknya. Selama 10 hari perjalanan, sampailah mereka di sebuah lembah. Di lembah yang serba hijau itu, terdapat sungai. Dan di tepi sungai terdapat banyak tenda. Saat Maneka dan para penculiknya datang, semua orang keluar tenda. Maneka melihat orang-orang ini wajahnya segar sekali. Tidak seperti korban peperangan di wilayah lainnya. Mereka berjalan menuju tenda paling besar. Seorang pria tua keluar dari tenda. Rambutnya panjang dan putih. Ia hanya mengenakan kain di pinggangnya. Wajahnya terlihat keras. Orang tua itu mengamati Maneka. Ia mengitarinya, menarik sari Maneka. Rajah kuda di punggung Maneka terlihat. Ia berseru kepada semua orang di sana. Inilah kuda putih Ayodhya yang menimbulkan bencana, teriaknya. Yang membuat sukunya menjadi pengembara dan menderita. Jika menginginkan suku ini kembali berkuasa, maka harus dilakukan upacara korban. Begitu katanya. Rajah di punggung Maneka akan disayat, dijadikan hiasan kuil. Sementara Maneka akan dikuburnya hidup-hidup di puncak gunung. Mendengarnya, Maneka hanya bisa terperangah. Belum lagi ia sadar, seseorang sudah menyeretnya. Kemudian seseorang merebutnya, bergantian dengan orang lain. Maneka menjadi rebutan secara serabutan. Suasana menjadi ramai. Karena diseret sana-sini, Maneka terlihat semakin berantakan. Maneka pun marah. Ia memberikan perlawanan di tengah kepungan. Namun sekelompok orang tiba-tiba melemparkan jaring. Maneka terjebak di dalamnya. Orang-orang semakin bersemangat menyeret Maneka untuk dibuat upacara persembahan. Punggung Maneka yang terbuka membuat sinar matahari menyorot rajah kuda. Tanpa diketahui orang-orang itu, sesungguhnya sinar itu memantul sampai ke 3 dunia, menggetarkan siapapun yang punya kemampuan melihatnya. Namun Maneka saat ini mengalami siksaan hebat. Ia terluka lahir batin. Sekuat apapun ia memberontak, tetap tak berdaya. Penderitaan Maneka yang dahsyat sampai membuka mata Hanuman. Hanuman bangun dari tapa panjangnya. Seketika mata Hanuman merah menyala. Pertanda ia murka. Hanuman membaca cahaya dari Maneka. Sementara Maneka sudah ditengkurapkan dengan paksa. Seseorang memegang pisau lengkung di tangannya, siap untuk menguliti rajah kuda di punggung Maneka. Beberapa orang bahkan sudah menggali lubang kuburan, siap mengubur Maneka hidup-hidup. Kejam sekali dan tidak manusiawi. Tepat ketika pisau itu terayun ke arah punggung Maneka, secara tiba-tiba orang itu menjerit kesakitan. Ia merasakan pergelangan tangannya mendadak sangat panas. Ternyata tangannya sedang dicekal oleh tangan berbulu putih. Hanuman sudah berdiri di sana. Dengan enteng, Hanuman memutar dan melemparkannya ke arah gerombolan orang yang tidak tahu siapa Hanuman sebenarnya. Hanuman segera membopong tubuh Maneka. Hanuman menyandangkan tubuh Maneka di punggungnya. Gerombolan orang-orang liar itu maju, mengepung Hanuman. Mereka melepaskan pisau lempar ke arah Hanuman. Namun, Hanuman cukup mengibaskan tangan untuk menepisnya. Hanuman yang marah menjejakkan kaki ke tanah kuat sekali. Dan tanah tempat berpijak orang-orang kejam itu amblas. Mereka lenyap di telan bumi. Suasana yang awalnya ramai oleh jerit mereka, kini senyap. Maneka membuka mata, ia menangis panjang di dada Hanuman. Sampai tertidur. Hanuman membawa Maneka ke tepi sungai. Dengan lembut, dibasuhnya semua luka Maneka. Ia juga menciptakan sari baru untuk Maneka. Hanuman menjaganya di tepi sungai. Ratusan tahun ia bertapa. Tidak ada lagi lawan sekuat Rahwana. Tapi keadaan tidak berubah. Namun kejahatannya tetap saja ada. Bahkan melebihi Rahwana.
Setiap kali Maneka terbangun, Hanuman akan meniup wajahnya. Maneka pun tertidur kembali. Sampai tenaganya betul-betul pulih. Sampai akhirnya Hanuman tidak meniup wajahnya lagi. Maneka mengira dirinya bermimpi. Namun ini terasa nyata. Dan di hadapannya telah tersedia bubur gandum yang dilapisi madu. Dari jauh ia melihat sosok kera, berbulu putih dengan ekor yang diikat rapi. Apakah itu Hanuman? Namun sosok itu menjauh. Didengarnya suara seruling. Lama-kelamaan tiupan seruling itu seperti dikenalnya. Maneka segera berlari ke arah sumber suara itu. Sejenak kita tinggalkan Maneka. Kita beralih ke Satya. Satya terbangun. Dia menyadari Maneka sudah tidak ada di sisinya. Ini bukan pertama kalinya Maneka tak ada ketika ia bangun. Sebelumnya, Maneka pasti kembali. Tapi tidak kali ini. Ia melangkah ke danau, membersihkan diri. Dan ia merasa tujuan hidupnya lebih pasti, yaitu mencari Maneka sampai ketemu. Satya mengikuti jejak para penculik itu hingga sampai di suatu desa. Di sana ia menitipkan pedatinya ke seorang penduduk desa. Ia memutuskan membeli seekor kuda yang kencang larinya. Dengan kuda itu, ia berpacu dengan waktu. Satya nyaris tidak pernah tidur. Ia bergerak dari satu ke desa lainnya, menanyakan keberadaan Maneka. Namun tak ada yang mengetahuinya. Ia diingatkan oleh seorang pengembara agar berhati-hati pada para penjara. Satya tersadar. Sejak awal gerombolan itu tidak mengincar harta, namun punya maksud yang lain. Mata Satya tertuju pada perbukitan yang jauh di sana. Berhari-hari Satya menyeberangi padang rumput. Hanya sesekali ia istirahat. Hingga sampailah di tepi gurun. Satya memastikan keberadaan para penculik dengan bertanya-tanya di sebuah kedai. Setelah memastikan letak para penculik Maneka, Satya mengarahkan kudanya ke perbukitan. Di tengah perjalanan ia sempat menemukan sobekan sari Maneka. Semakin bertambah rasa cemas Satya. Satya mampir ke sebuah desa, hampir saja ia terbunuh. Satya dituduh pembunuh oleh para penduduk desa. Beruntun, Satya bisa lolos karena tidak terbukti bersalah. Perjalanan Satya terhenti sejenak di sebuah kota kecil. Kota kecil itu sedang mengadakan festival. Ia bertemu Walmiki di sana. Satya menceritakan betapa kisah yang ditulis Walmiki membawa penderitaan kepada banyak manusia. Walmiki menjawab, setiap orang adalah juru cerita. Walmiki sendiri tidak bisa melepaskan diri dari tugasnya sebagai seorang pencerita. Satya masih bercerita sampai kelelahan dan tertidur. Ketika terbangun, Walmiki sudah tidak di tempatnya. Walmiki sebenarnya pindah ke tepi hutan pinus. Ia meniupkan seruling membawakan lagu yang indah. Dari hutan pinus, Maneka keluar. Ia bertanya-tanya, siapa yang meniup seruling itu? Lagunya sama persis dengan yang biasa dibawakan Satya. Walmiki tersenyum. Ia mengajak Maneka untuk mendekat. Maneka menyaksikan tiupan seruling Walmiki perlahan membentuk kabut. Dan kabut itu membuka berbagai dunia. Perlahan-lahan kabut menghilang. Dari kejauhan, ia melihat sosok penunggang kuda. Semakin lama terlihat jelas. Itu adalah Satya. Maneka berlari menyongsong Satya. Satya juga serasa tak percaya bisa menemukan Maneka. Ia melompat turun dari kudanya. Mereka berdua menangis dan berpelukan lama sekali. Nah, apakah kisah ini selesai? Sebenarnya sisanya adalah perjalanan Satya dan Maneka. Mencari, menemukan, dan mengurai isi kitab yang ada di peta. Namun kisah itu seperti terhenti di tengah jalan. Saya juga tidak tahu mengapa. Selebihnya, mungkin kita perlu ruang khusus untuk membicarakan berbagai kisah, maupun beberapa ajaran dalam buku ini. Terima kasih sudah mau nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.